Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Harunisa dari kelas 10 kuliner B. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi perubahan fisika, perubahan kimia, dan sifat fisika. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai terbentuk zat baru. Dengan kata lain, hasil perubahan tersebut masih memiliki sifat fisika yang sama dengan zat awalnya. Perubahan hanya terjadi pada bentuk, warna, ukurannya saja, fisik. Ada 3 keadaan utama materi, padat, cair, dan gas. Perubahan fisika terjadi ketika zat dicampur, tetapi tidak bereaksi secara kimiawi. Semua perubahan wujud zat, mencair, meleleh, melebur, menguap, mendidih, menyublim, atau membeku, merupakan perubahan fisika. Pembekuan cairan adalah perubahan fisika. Pemotongan, perrobekan, penghancuran, penggilingan, dan pencampuran adalah jenis perubahan fisika lebih lanjut karena mereka mengubah bentuk tetapi bukan komposisi material. Contoh perubahan fisika adalah menghancurkan kaleng, mencairkan es batu, dan air mendidih. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Perubahan menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda (baru). Dari zat semula dinamakan perubahan kimia, dinamakan juga reaksi kimia atau reaksi, yang melibatkan penataan ulang atom dari satu atau lebih zat dan perubahan dalam sifat atau komposisinya. Perubahan kimia mengakibatkan terjadinya perubahan susunan molekul kimia pada suatu benda. Dan pada umumnya, perubahan susunan kimia tersebut akan menyebabkan perubahan fisik pula. Perubahan kimia bersifat irreversible atau tidak dapat dibalik. Dalam perubahan kimia dihasilkan jenis materi yang berbeda dengan materi semula, sehingga terdapat 2 istilah yang digunakan dalam reaksi kimia, yaitu zat semula dinamakan reaktan atau reaksi, dan zat yang terbentuk dinamakan hasil reaksi atau produk reaksi. Pada pembakaran kayu dinamakan reaksi dan arang kayu dinamakan hasil reaksi. Contoh perubahan kimia adalah pembakaran kayu yang menghasilkan arang kayu, perubahan warna cabai hijau menjadi merah, dan perkaratan pada pagar besi. Sifat fisika. Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat fisika dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sifat fisika antara lain adalah wujud zat, warna zat, dan daya hantar listrik. Wujud zat. Zat dapat dimiliki 3 macam wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Susunan partikel zat, padat, cair, dan gas berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan zat, padat, cair, dan gas adalah zat padat memiliki partikel-partikel yang menempati posisi tetap, gaya tarik-menarik kuat, dan gerak partikelnya hanya berupa getaran. Zat cair memiliki jarak antar partikel tetap dan agak berjauhan, gaya tarik-menarik antar partikel lemah, gaya partikel lebih lincah, dan partikel dapat berpindah tempat. Gas memiliki jarak partikel berubah-ubah, hampir tidak ada gaya tarik-menarik, gerakan partikel sangat bebas. Wujud zat dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Perubahan wujud zat disebabkan zat menerima panas atau melepaskan panas. Contoh perubahan wujud zat menerima panas adalah proses melebur, yaitu proses perubahan zat dari zat padat menjadi zat cair. Ada beberapa proses perubahan wujud, yaitu melebur, mengembun, menguap, menyublim, dan membeku. Contohnya adalah es batu di dalam air yang semakin lama akan berubah menjadi air. Sifatnya padat menjadi cair. Warna zat. Warna adalah sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Setiap benda memiliki warna berbeda-beda. Warna suatu benda adalah ciri tersendiri yang membedakan antara satu zat dengan zat lain. Contohnya adalah air berwarna transparan, karbon berwarna hitam, aluminium berwarna perak, dan emas berwarna kuning keemasan. Selanjutnya, daya hantar listrik. Setiap benda mempunyai sifat penghantaran listrik yang berbeda. Hampir semua logam adalah penghantar listrik yang baik. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor.
Contoh konduktor yaitu aluminium, tembaga, besi, sedangkan benda yang sulit menghantarkan listrik disebut isolator. Contoh isolator yaitu karet, kayu, dan plastik. Daya hantar listrik pada suatu zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkan. Misal seutas tembaga dihubungkan dengan baterai dan lampu, maka lampu bisa menyala. Bila kawat tembaga diganti isolator seperti plastik atau kayu, lampu tidak akan menyala. Sekian materi yang saya jelaskan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.